Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosafina dengan NPM terakhir 360. Di sini saya akan menjelaskan tugas mini project statistika yang berjudul Hubungan Data Demografi dengan Pendapatan Bulanan Karyawan di Surabaya. Dengan dosen pengampu Bu Fani Koirutunisa. Jadi, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan teknik pengumpulannya melalui kuesioner Google Form dengan populasi atau sampel karyawan di Surabaya. Dengan skala data berikut. Usia memakai data rasio, yaitu tahun. Pendidikan memakai data ordinal. Pengalaman kerja memakai data rasio, tahun. Dan pendapatan bulanan karyawan memakai data rasio rupiah. Analisis karakteristik responden. Kriteria responden yang dipilih untuk penelitian ini yaitu karyawan di Kota Surabaya. Dan terdapat 30 responden pada analisis kali ini, yang diklasifikasikan berdasarkan umur, pendidikan, dan pengalaman kerja. Berikut uraian karakteristik respondennya. Yang pertama ada umur. Menurut hasil dari kuesioner, bahwa mayoritas dari 30 responden memilih rentang usia 18 sampai 25 tahun. Dan yang kedua ada pendidikan. Menurut hasil dari kuesioner, menunjukkan bahwa responden penelitian memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yaitu mayoritas dari 30 responden adalah SMA sebesar 46% atau sejumlah 13 orang, dan tingkat pendidikan sarjana sebesar 25%. Lalu ada pengalaman kerja. Menurut hasil dari kuesioner dapat menunjukkan bahwa mayoritas pengalaman kerja yang dimiliki dari 30 responden, yaitu 0 sampai 5 tahun pengalaman kerja dengan tingkat 37,5% atau sebanyak 12 orang. Lalu terakhir ada pendapatan bulanan. Dengan kuesioner yang saya dapat menunjukkan bahwa mayoritas dari 30 responden memiliki pendapatan bulanan 5.100.000 hingga 7 juta rupiah dengan tingkat 25% atau sebanyak 8 orang. Lalu ada kerangka analisis. Saya menganalisis variabel independen sesuai usia karyawan, pendidikan karyawan, dan pengalaman kerja karyawan di Surabaya. Variabel dependennya adalah pendapatan bulanan karyawan di Surabaya. Lalu teknik analisis dan hipotesisnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh usia, pendidikan, dan pengalaman kerja terhadap pendapatan pokok karyawan di Surabaya. Hipotesis yang akan kita uji adalah hipotesis 01 tidak terdapat hubungan antara usia dengan pendapatan bulanan karyawan di Surabaya. Hipotesis 02 tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan pendapatan bulanan karyawan di Surabaya. Hipotesis 03 tidak terdapat hubungan antara pengalaman kerja dengan pendapatan bulanan karyawan di Surabaya. Dan hipotesis 04 tidak terdapat hubungan antara ketiganya, usia, pendidikan, dan pengalaman kerja dengan pendapatan bulanan karyawan di Surabaya. Lalu ada hipotesis alternatif, yaitu kebalikannya. Hipotesis alternatif 1 terdapat hubungan positif antara usia dan pendapatan bulanan karyawan di Surabaya. Lalu hipotesis alternatif 2 terdapat hubungan positif antara pendidikan dengan pendapatan pokok bulanan di Surabaya. Dan yang ketiga dan selanjutnya sama, kebalikan dari hipotesis 0. Lalu di sini ada data mentah dari 30 responden yang sudah mengisi kuesioner online saya di Google Form. Berikut datanya. Lalu, di sini saya akan mengolah data menggunakan Web Statistics Kingdom, dan setelah ini saya akan menjelaskan cara memakainya. Kita akan membuka Web Statistics Kingdom di Google. Karena X saya ada 3 dan kolomnya cuma ada 2, kita menambah kolom lagi 1. Lalu, kita salin semua data mentah dari 30 responden. X1, X2, X3, dan Y.
Karena ini masih menggunakan bahasa Inggris, kita akan merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita akan mengkalkulasi. Oke, berikut. Hasil dari kalkulasi yaitu bentuk regresi jika X1 dan X2 bernilai sama dengan 0, berarti bentuk regresinya adalah 0,17569. Akan tetapi jika X1 sama dengan 1, maka bentuk regresinya akan 0,59945. Begitu juga dengan X2. Jika X2 sama dengan 1, maka bentuk regresinya adalah 0,43813. Hasil regresi linier berganda menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kolektif yang sangat kuat antara variabel X1, X2, X3, dan Y. Berikut tabel ANOVA-nya. Nah, di sini ada F-statistik. F-statistik menunjukkan 26,441407. Kita bisa bandingkan dengan tabel F. Nah, di sini saya sudah punya tabel F. Tabel F ini cara menghitungnya kita memakai DF1 dan DF2. DF1 ke arah kanan dihitung dengan cara jumlah variabel dikurangi 1. Nah, karena di analisis saya ini jumlah variabelnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka 4 dikurangi 1 menjadi 3. DF saya 3. DF1 saya 3, lalu DF2 menurun, dihasilkan dari jumlah responden dikurangi jumlah variabel. Jumlah responden saya ada 30, dan jumlah variabel saya ada 4. Berarti 30 dikurangi 4, ketemu 26. Nah, kita udah bisa melihat ini. 26 dan 3. Nah, ketemu sebesar 2,98. Maka dari itu, berarti F-statistik, F hitung lebih besar dari F tabel. Yang berarti bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Lalu, ada nilai ini, R persegi atau R square, sama dengan 0,662005. Artinya, prediktor X1 menjelaskan sebesar 66,2% dari varian Y. Lalu, ada koefisien korelasi ganda sebesar 0,813637 yang menjelaskan banyak terdapat korelasi yang sangat kuat antara data prediksi dengan data observasi. Kita bisa bandingkan R hitung ini dengan R tabel. Nah, di sini saya juga sudah punya R tabel. Caranya adalah kita mencari DF dengan populasi dikurangi 2. Populasi analisis saya ada 30 dan dikurangi 2 menjadi 28. Maaf, 28. Dengan tingkat signifikan 0,05. Karena saya dua arah ya, jadi 0,05. Berarti saya ketemu 20 sebesar ini 0,3610. 0,3610. Berarti R hitung saya lebih besar dari R tabel. Maaf. 0,3610. Berarti R hitung lebih besar dari R tabel, yang berarti terdapat korelasi yang sangat kuat. Lalu di sini ada F ini sudah ya. Di sini kita lihat P-value-nya. P-value-nya 4,3689 E dikurang 7. Karena nilai P kurang dari kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu
Regresi linear normalitas sisa mengasumsikan normalitas untuk kesalahan sisa. Nilai P Shapiro-Wilk sama dengan 0,4432. Maka dari itu diasumsikan datanya berdistribusi normal. Nah, di sini ada grafik dari F statistik tadi ya, hasil nilai F statistik tadi. Lalu ini grafik dari residu. Oke. Kita kembali ke makalah. Berikut interpretasi datanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk penutupan dari video ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis yang saya buat. Untuk analisis ini dibuat untuk mengetahui hubungan antara data demografi, yaitu 3, umur, pendidikan, dan pengalaman kerja terhadap pendapatan bulanan karyawan di kota Surabaya. Dan dari hasil analisis saya, data ini dapat disimpulkan, pertama, berdasarkan R-square atau koefisien determinasi bahwa kemampuan variabel X menjelaskan variabel Y sebesar 66,2%. Dan sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan korelasi R sebesar 0,813637 menunjukkan terdapat hubungan korelasi yang kuat antara variabel. Lalu ada kesimpulan berdasarkan statistik F. Nilai F sebesar 26,441401 dan nilai F tabel yang sudah saya jelaskan tadi ke samping 3 ke bawah 26 sehingga bertemu sebesar 2,98 dengan tingkat signifikan 0,05, artinya F hitung lebih dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel X dan Y. Lalu kesimpulan terakhir, P-value sama dengan 0,000027831 dan 0,00143738 yang berarti kurang dari 0,05 yang dianggap H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.